Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan guru hebat. Saya di sini berada di SD Negeri Serabi Barat 1, Kecamatan Modung, yang beralamat di Jalan Pertamina, Desa Serabi Barat, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Dan sekarang saya bersama dengan Bapak Asik SPD. Tujuan saya adalah ingin berdiskusi dan bersama Pak Asik mengadakan wawancara terkait dengan praktek pengambilan keputusan di SD Negeri Serabi Barat 1, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Langsung saja. Selamat pagi Pak Asik. Pagi. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, ya. Sehat, Mas. Iya. Terima kasih. Mohon maaf Pak Asik, Ya. saya mengganggu waktunya Pak Asik. Ya, nggak apa-apa. Iya. Kira-kira ya 10 sampai 15 menit nah. Ya. Siap. Untuk wawancara terkait dengan praktik pengambilan keputusan Ya. di sekolah Pak Asik selama ini. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, baik Pak Asik, langsung saja terkait dengan praktek pengambilan keputusan di sekolah Pak Asik. Kalau boleh saya tahu, ini Pak Asik jadi kepala sekolah ini sudah berapa lama ya? Dari tahun 2010. Oh, 2010. Sekarang ya 13 tahun. Sudah 13 tahun, lumayan lama ya. Ya. Iya. Alhamdulillah. Baik, dalam menjalankan tugas-tugas Pak Asik selama di sekolah maupun di kelas tentunya banyak kendala dan permasalahan ya. Ya, banyak. Ya. Terutama dengan Murid ya, dan betul, lingkungan ya. guru. Iya. Mungkin selama ini bagaimana Pak Asik dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Pak Asik? Begini, Mas. Ya. Sebelum kita mengidentifikasi kita pertama itu harus paham apa dilema etika atau bujukan moral itu. Pertama, yang harus kita bisa membedakan mana yang masuk kasus dilema etika dan mana yang masuk kasus bujukan moral. Sementara situasi di mana keduanya benar. Ya, tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Bujukan moral artinya benar lawan benar. Itu adalah situasi ketika seorang dihadapkan pada benar dan salah ketika mengambil satu keputusan. Jadi mengidentifikasinya pertama kita harus tahu mana yang masuk kategori ini, mana yang masuk kategori ini, baru kita mengidentifikasi, baru melakukan penyelesaian masalah atau langkah-langkahnya bagaimana. Itu intinya kita harus paham. betul. Ya, paham. Kalau tidak paham tidak bisa mengidentifikasi. Betul. Gitu Iya. ya. Untuk selama ini bagaimana Pak Asik menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Asik, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Begini Mas. Ya. Sebagai kepala sekolah, ini butuh keberanian untuk mengambil satu keputusan, tapi tanda petik harus paham dulu ke masalah dilema etika itu tadi. Jadi pengambilan keputusan yang baik itu membutuhkan data, Mas. Oh, data. Ya, data yang lengkap dan detail. Kalau kita tidak punya data, lalu mengambil keputusan ngawur, kan gitu. Nah, seperti misalnya apa yang terjadi di awal situasi tersebut, ya, bagaimana hal itu terkuat dan apa yang akhirnya terjadi. Nah, terus siapa berkata apa, pada siapa, kapan merasa mengatakannya. Nah, untuk itu sebagai kepala sekolah memang dibutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan melalui koordinasi dengan teman-teman sejawat. Tapi perlu diingat harus paham dulu
siapa Iya, dan apa, mengatakan apa, itu barulah mengambil keputusan. Kalau data dia tidak detail jangan. Berarti intinya dalam menjalankan pengambilan keputusan yang pertama menurut Pak Asep itu tadi pertama data ya, Data harus informasi, detail. kemudian situasi Dengan orang masalah. itu sendiri. Kemudian dengan Dengan orang murid. artinya apa, pihak yang terlibat Iya. siapa saja. Kalau Oke. kita tidak bisa membuktikan itu dengan siapa, lalu kita ngambil keputusan, ngawur. Betul. Dan yang terpenting keberanian tadi. Ya, kepala sekolah harus mempunyai keberanian Iya. dengan berdasar pada data yang ada. Iya, Tuh. betul. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Asik lakukan selama ini? Sebenarnya banyak masalah langkahnya itu, cuman terus terang karena di sini saya murid SD, Iya. nah, jadi enggak langkah-langkahnya enggak saya ambil semua. Iya. Yang langkah yang saya ambil pertama yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pengujian benar atau salah. Nah, pengujian benar atau salah itu meliputi mengenali bahwa bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, atau menentukan siapa yang terlibat, terus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, terus pengujian personal. Itu di langkah yang kedua. Langkah yang ketiga yaitu pengujian paradigma. Itu yang sangat benar penting. salahnya. Benar salahnya. Di paradigma itu juga masih ada langkah-langkahnya. Banyak langkah-langkahnya. Iya. Gitu. Terus yang saya cuma ambil 5 langkah. Sebenarnya ini ada 9 langkah kalau tidak keliru, Mas. Jadi saya cuma ambil 5 langkah, yaitu yang terakhir yaitu melakukan pengambilan keputusan. Itu yang terakhir. Nah, karena apa? Langkah-langkah yang lain itu bagi saya untuk murid saya dan lingkungan sekitar sekolah saya kayaknya tidak begitu kompeten. Yang kompeten dari 4 langkah itu tadi. Terima kasih Pak Asik. Ya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Asik anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Oh ya, begini, itu meliputi ada 4 hal, Mas. Yang pertama yaitu paradigma individu melawan masyarakat. Itu yang terpenting, sangat penting itu. Terus yang kedua, paradigma keadilan melawan rasa kasih sayang. Ininya begini, saya mau berbuat adil kepada anak itu. Iya. Tapi di samping itu kasihan. Saya kasihan. Kalau saya berbuat adil maka anak itu akan tertekan. Saya mempunyai rasa kasihan itu. Dan terus yang ketiga, paradigma kebenaran melawan kesetiaan. Sementara kalau saya menggunakan paradigma yang benar, anak itu tertekan, tapi anak itu sangat setia kepada sekolah, kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada teman pun begitu. Terus yang terakhir, paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Artinya begini, Mas, kalau kita mengambil keputusan begini, bukan hanya sekarang yang dibutuhkan, maka ke depannya itu yang dibutuhkan. Itu saja. Berarti dalam jangka panjangnya ya. Jangka panjang juga diperhitungkan juga, Mas, itu ya. Iya. Kemudian hal-hal dari 4 tadi paradigma. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dari Pak Asik dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Maksudnya dari apa? Tantangannya? Tadi individu melawan. Begini. Iya. Tantangan yang terberat yaitu tatkala menghadapi individu melawan kelompok. Saya begini, saya katakan tadi, Mas ya. Saya mengambil langkah kebenaran melawan kasihan. Kalau saya benar, kasihan pada murid saya itu, tapi kelompok menentang saya harus benar. Itu tantangan yang sangat berat bagi saya. Terus kedua yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Itu mana yang harus saya ambil? Kalau saya adil begini, tapi saya kasihan, kelompok kan minta tetap keadilan. Itu. Terus yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Seperti yang saya ungkap tadi, kalau saya benar, anak ini sangat setia kepada sekolah, pada teman, pada guru. Artinya rajin. Iya.
itu merupakan tantangan terberat. Terus kalau masalah jangka pendek dan jangka panjang bagi saya tidak begitu masuk dalam tantangan. Cuma tantangannya itu ya pribadi dengan kelompok lah. Kalau sudah bicara kelompok, Mas, bayangkan saja sampai presiden didukung kelompok gitu. Itu tantangan terberat. Selanjutnya selama ini apakah Pak Asik memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah ada Pak Asik ini langsung menyelesaikan di tempat ketika ada kasus atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya selama ini? Jelas atau begini, prosedur? Ya, jelas begini, Mas. Kita mengambil satu keputusan tidak harus hari itu. Jadi kita itu harus punya jadwal. Karena apa? Kenapa harus saya jadwal? Karena saya mengambil keputusan itu tidak semata-mata keputusan ngawur. Kita harus punya prosedur-prosedurnya, Mas. Misalnya melakukan analisis rasio dulu. Terus yang kedua berkaca pada pelatihan yang telah didapatkan. Tuh. Terus review. Banyak itu, Mas. Jadi kita mengambil keputusan itu dijadwalkan. Sekarang begini langsung diputuskan. Karena kita juga perlu koordinasi dengan rekan sejawat. Iya. Terus selama ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Asik dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya banyak faktor, Mas. Misalnya begini. Faktor yang sangat mempengaruhi buat saya pribadi yaitu pertama yaitu faktor faktor agama, sosial dan ilmu, terus pengetahuan, legalisasi, terus pengambilan keputusan. Itu faktornya. Kalau mungkin seseorang yang mempermudah ada? Pasti ada, karena teman sejawat, rekan sejawat pasti membantu kami. Bahkan kalau perlu, mungkin dari lingkungan, misalnya pengurus komite, Pak begini. Makanya saya bilang tadi, Mas, pengambilan keputusan itu tidak langsung, tetap menggunakan jadwal, sehingga melalui apa itu tadi, sampai yang tanyakannya faktor-faktor yang meliputi itu. Ya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Pak Asik tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Asik petik dari pengalaman Pak Asik dalam mengambil keputusan dilema etika tentu? Begini. Dari adanya kasus-kasus dilema etika itu sangat banyak yang kami petik. Bukan hanya sama guru. Bukan hanya kepada guru juga bisa, tapi yang terpenting kepala sekolah di situ, Mas, dapat memahami dan mampu membedakan apa dilema etika, apa bujukan rayu, bujukan moral, sehingga bagaimana kita mengambil keputusan dengan langkah apa mengambil itu yang dipetik dari kasus-kasus. Jadi banyak manfaatnya. Juga kita juga bisa belajar maksimal. Terima kasih. Baik Pak Asik, terima kasih atas penjelasannya. Sudah panjang lebar ini sebagai pembelajaran bagi saya ke depannya bagaimana saya menghadapi suatu persoalan atau kasus terkait dengan dilema etika dan rujukan moral ini. Terima kasih banyak Pak Asik. Mudah-mudahan Pak Asik selalu diberi kesehatan. Amin. Kemudian kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas. Amin. Assalamualaikum Pak Asik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Sidik. Waalaikumsalam Pak Irul. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Irul. Iya Pak Sidik, mohon maaf saya mungkin mengganggu dan minta waktunya Pak Sidik sebentar, boleh ya? Ya silahkan Pak Irul, silahkan monggo.
Ya, terima kasih Pak Sidik sebelumnya. Saya ini sekarang menghubungi Pak Sidik dalam rangka wawancara terkait dengan praktek pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus yang Pak Sidik alami di sekolah. Ya, Pak Sidik. Iya, iya Pak Irul. Nah, Iya. baik, Pak Sidik. Kalau boleh tahu, Pak Sidik ini menjadi kepala sekolah sudah berapa lama ya? Eh, Mulai dari tahun 2019 Pak Irul. Oh, 19 Waktu itu ya. pertama SK di SDN Berkas 2. Iya, Terakhir di sini SDN Karanganyar 2. Karanganyar 2. Tapi sekarang tetap menjabat PLT ya di SDN Brakas Daja 2 juga. Ya, Iya. untuk di Berakasnya tetap PLT dan definitifnya di Karanganyar 2 Pak Irul. Oke, nah, iya. Baik Pak Sidik, tentunya Pak Sidik selama apa menjalani tugas sebagai kepala sekolah ini tentunya banyak kasus-kasus atau masalah yang dihadapi ya Pak Sidik. Baik terkait siswa, kemudian guru-guru, mungkin apa wali murid juga ya biasanya. Iya, ya Pak Irul. Iya, baik Pak Sidik. Baiklah. Kalau boleh tahu Pak Sidik, selama ini Pak Sidik dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini seperti apa Pak Sidik? Bagaimana? Terima kasih Pak Irul. Eh, Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar, tapi bertentangan Pak Irul. Iya, Sedangkan bujukan moral yang saya hadapi, yaitu iya, dengan menganalisis nilai kebijakan iya. yang bertentangan pada kasus atau masalah yang saya hadapi, Pak Irul. Oh, itu dengan menganalisis kasus ya Pak? Iya, Begitulah Pak Irul. iya. 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 Terus selanjutnya bagaimana Pak Sidik menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Sidik, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar eh, eh, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak Sidik. Terima kasih Pak Irul. Saya akan mempelajari dulu Pak Irul dan Ya, menganalisis kasus tersebut. Kemudian saya akan mencari informasi dan ya, mengkonfirmasi kasus tersebut ke pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. iya, Selanjutnya Pak Irul, saya akan mencari kebenaran terkait dengan kasus tersebut dan membuat opsi atau pilihan keputusan yang dapat saya lakukan, kemudian akan meminta masukan dari rekan-rekan sejawat Dewan Guru untuk memikirkan kemungkinan dampak dari keputusan yang saya ambil. Jika dirasa cocok, jika ya, dirasa cocok atau sepakat, maka saya akan menjalankan keputusan yang saya anggap paling benar. ya, iya, Begitu Pak iya. Irun. Ya, intinya tetap apa meminta masukan ya kepada rekan sejawat ya. Ya, minta masukan dari Iya. rekan-rekan atau dari eh, eh, pengawas atau dari komite Oh, sekalian Pak Irun. oh, siap, siap. Jadi Ya, melibatkan Pak Sid. komite.
Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Sidik lakukan selama ini? Langkah-langkahnya diantaranya Pak Irul, langkah yang Ya, pertama yang saya lakukan adalah menemukan dan menetapkan tujuan dan sasaran khusus yang akan saya pecahkan. iya, Kemudian yang kedua, saya akan mengidentifikasi persoalan atau kasus yang saya hadapi. Selanjutnya, saya akan mengembangkan alternatif keputusan yang kemungkinan bisa saya ambil. Lalu saya akan memilih satu alternatif dan ya. menerapkan keputusan. Jadi memilih gitu. Di Oh, iya, antara iya. beberapa keputusan saya ambil salah satunya yang terbaik. Iya, Terima kasih Pak Yurul. iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Sidik anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Pak Sidik alami ini? Mengidentifikasi Pak Irul, mengidentifikasi masalah atau kasus yang saya hadapi, mengumpulkan informasi yang bisa belajar kepada teman yang berpengalaman atau senior atau lebih tua atau pernah mengalami masalah tersebut, mencari Iya, solusi dengan mengembangkan alternatif pilihan. Dan yang terakhir adalah iya. mempertimbangkan kembali sebelum membuat keputusan akhir yang akan saya lakukan. Begitu Pak Irul. Iya, ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ulangi Pak Irul. Iya, saya ulangi ya. Ulangi Pak Irul. Apakah kira-kira hal-hal apa saja yang Pertama, selama ini Pak Sidik hadapi yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak Sidik? pertanyaannya diulang. Ya. Oh, ya. Yaitu mengumpulkan informasi yang bisa belajar kepada teman yang berpengalaman atau yang lebih senior dari kita, dari saya, atau Iya. pernah mengalami masalah tersebut, Pak Irul. Oh, iya, iya. Ya, seperti guru ya atau kepala sekolah, teman-teman Dan kepala juga sekolah ya? mencari solusi dengan mengembangkan alternatif pilihan keputusan. Iya. Ya, Pak Irul. Ya, kemudian Pak Siti, adakah seseorang atau Ya, faktor-faktor apa yang selama iya Pak ini Irul. mempermudah atau membantu Pak Sidik dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Halo, ini? halo, ulangi Pak Irul. Hmm, Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ya, Pak Anda Irul, terima dalam kasih. pengambilan Tantangan keputusan terberat dalam adalah kasus-kasus dilema etika ini? halo, halo, ulangi Pak Irul. Ulangi Pak Irul.
Seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda Ulangi, Pak. dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Ulangi, Pak. Halo. Baik, terima kasih, Pak. Banyak, Pak, orang yang mempermudah dan membantu saya dalam mengambil keputusan kasus dilema ini. Kasus dilema etika. Teman-teman guru di sekolah karena saya memang terbiasa sharing dengan mereka. Dan di samping itu rekan-rekan dilema etika seperti itu, Pak. Oh, iya. Baik Pak Sidik, dari semua hal-hal yang telah Pak Saya rasa Sidik kayak seperti itu, sampaikan, Pak. ya, pembelajaran apa yang dapat Pak Sidik petik dari pengalaman Pak Sidik dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ini akan menambah wawasan saya dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan, Pak Irul. Dan Ya. juga mengasah keterampilan saya sehingga kita menjumpai Baik Pak Sidik, terima kasih atas waktunya yang Halo? diberikan. Mudah-mudahan Pak Sidik selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan pada Pak Sidik. Ya, Amin, amin, terima Pak Irul. kasih Pak Sidik. Ya, assalamualaikum. Amin, amin. Iya, Pak Irul. Waalaikumsalam warahmatullahi